Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuatkan video tutorial penggunaan aplikasi Xiaomi Pro untuk akun level user program studi. Nah, jadi apa yang harus dilakukan program studi? Mari kita simak bersama-sama. Nah, jadi yang pertama kita masuk dulu sebagai user 3, kemudian password defaultnya adalah Xiaomi Pro. Masuk, kemudian kita pilih di sini sebagai program studi. Nah, di sini adalah program studi S2 ilmu hukum, S2 hukum kalau tidak salah. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah kita harus nih, di sini juga ada petunjuknya, nanti bisa diperbaiki juga petunjuknya ini di halaman admin kalau tidak sesuai. Nah, yang pertama adalah prosesnya input dokumen di sini. Nah, pada input dokumen ini program studi wajib mengupload semua dokumen di menu ini. Di sini dimintanya cuma 6 nih, padahal sebenarnya banyak lah kalau realnya. Nah, jadi kita coba dulu masuk ke audit dokumen. Nah, lalu kita upload semua dokumen yang diminta di sini. Nah, di sini tampilannya ada dua, bisa list per dokumen atau list per butir. Nah, kalau per butir di sini misalkan butir 1.1 berkaitan tentang dokumen apa saja. Dokumen butir 1.2 dokumennya ini yang diminta. Nah, dan seterusnya. Atau tadi per list. Jadi sama aja lah. Cara uploadnya tinggal kita upload, kemudian kita cari dokumennya PDF maksimal 5 MB. Nah, ini contoh aja dulu sementara. Kita upload, nah maka dia akan hijau di sini. Sudah diupload tanggalnya dan jamnya. Kalau kita lihat juga di list per butir juga sudah diupload di sini. Kalau di sini juga sama nih, tinggal kita upload, kita cari filenya, upload. Nah, juga sama. Kalau kita lihat di sini juga sudah terupload yang nomor 2 ini. Nah, kalau kita kembali, nah maka di sini sudah terlihat tidak merah lagi tetapi berubah menjadi warna kuning atau oranye nih, kuning kayaknya lah. 2/6. Nah, maka kita masih harus melengkapi sampai selesai, baru tombol ini nanti bisa diklik. Nah, kita selesaikan dulu yang kita upload semuanya agar tombol tersebut bisa kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali. Nah, maka ini berubah menjadi warna hijau. Nah, kalau kita klik menu yang lain nih tidak kelihatan isinya lah, masih kosongan nih. Jadi ini cuma bisa melihat kita di menu yang di bawah-bawahnya ini. Nah, selanjutnya kalau sudah hijau seperti ini baru kita klik di sini selesai input dokumen. Atau misal ada salah satu dokumen yang kita tidak bisa memenuhi, maka kita upload saja sembarang dokumen yang kosong. Nah, agar tombol ini bisa diklik, karena kalau tombol ini tidak diklik maka kita tidak bisa ke proses atau ke tahapan selanjutnya, yaitu auditor tidak bisa mengaudit kepatuhan nantinya. Nah, ini kita coba klik. Nah, sudah nih dokumen dikunci, status berubah menjadi proses admin. Nah, kalau sudah seperti ini kita tidak bisa lagi mengutak-atik dokumen, tidak bisa diklik lagi nih tombolnya. Nah, setelah ini kita menunggu dari auditor untuk datang ke prodi untuk proses audit lapangan. Oke, di proses selanjutnya setelah auditor datang ke lapangan, sudah bertanya kepada program studi tentang auditnya, kemudian sudah selesai menginput semuanya, maka program studi di sini bisa mencek atau melihat hasil temuan nih. Misalkan ini melampaui, di sini OB, ini uraian temuannya, tinggal kita cek, kemudian kita lihat lagi apakah sudah memang benar, sudah dirasa cocok. Nah, ya, program studi juga bisa melihat presensi di sini, presensinya ini contoh kan. Kemudian berita acara, kemudian juga foto kegiatannya. Nah, kalau sudah dirasa benar atau sudah dirasa cukup, maka prodi dapat menyetujui hasil audit di sini.
Kalau seandainya ada yang kurang cocok, maka diskusikan lagi ke auditor. Oh, poin ini masih kurang cocok, silakan. Nah, apakah boleh dirubah? Kalau tidak boleh dirubah, maka nanti akan kita bahas di rapat tinjauan manajemen di proses selanjutnya. Kalau auditor tidak menyetujui, ya silakan setujui saja di sini dulu sementara, karena nanti di RTM kita bisa merubahnya lagi di forum. Oke, kita klik setuju hasil audit. Nah, maka di sini tinggal menunggu jadwal RTM. Nah, jadwal RTM perubahan status selanjutnya itu dilaksanakan oleh admin. Jadi admin menjadwalkan, kemudian mempertemukan kita dengan auditor kembali di forum rapat biasanya beserta lembaga penjaminan mutu selengkap-lengkapnya. Nah, maka di situ kita bisa lagi membahas yang hasil temuan ini. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, sekarang pada tahap rapat tinjauan manajemen. Nah, sambil rapat tinjauan manajemen, kita masih bisa melihat nih hasil audit dari auditor kemarin kan, proses audit lapangan kemarin. Nah, jadi pada RTM biasanya kami di perguruan tinggi kami itu auditor dapat merubah lagi nih isi-isian yang ada pada audit kepatuhan. Nah, maka setelah dibahas, maka kita juga bisa langsung melihat di sini. Nah, jadi proses ini kita hanya bisa melihat data-data yang sudah dirubah oleh auditor. Nah, tinggal menunggu hasil hasil rapat tinjauan manajemen ini hasilnya. Kalau sudah, baru nanti akan berubah lagi statusnya. Oke, kita sampai pada tahap rencana tindak lanjut. Nah, kalau statusnya sudah RTL ini, maka program studi kita dapat Nah, ini kan masih merah nih. Kita buka di sini. Di sini satu saja karena yang melampaui ini tidak perlu kita isi. Nah, maka di sini kita harus mengisi RTL atau rencana tindak lanjut. Nah, misalkan di sini temuannya ini. Nah, maka kita klik di sini. Kita perbaiki di sini. Sudah kami sempurnakan misalkan dengan bukti dokumen sebagai berikut. Nah, tinggal copy paste linknya kan. Nah, kalau sudah tanggal hari ini biarkan saja. Kemudian kita simpan. Nah, maka di sini sudah ada isian seperti ini. Nanti harus disetujui lagi oleh auditor. Auditor dapat mencek lagi apakah sudah benar atau masih kurang. Nah, kemudian ini juga yang lainnya kita isi. Wajib kita isi. Nah, kalau sudah hijau seperti ini, kita kembali lagi. Nah, maka prosesnya tinggal menunggu auditor memverifikasi tindak lanjut dari perbaikan dari temuan kita. Nah, kita tinggal menunggu untuk langkah selanjutnya. Nah, oke, kita buka lagi aplikasi kita lihat lagi apakah sudah selesai. Oh, ternyata sudah selesai di sini. Artinya semua tindak lanjut kita nih sudah di ACC oleh auditor. Nah, jadi kalau prosesnya sudah hijau seperti ini semua, kita lihat hasil, bisa melihat hasil laporan auditnya. Nah, ini program studi S2 hukum. Kemudian kita lihat juga di sini temuannya, rekap temuan awal nih, melampaui 1, OB1 minor 2. Nah, kemudian kita lihat juga rekap temuan akhirnya. Oh, ternyata ada satu yang tidak di-ACC oleh auditor. Ya, biarkanlah, nanti akan kita bahas lagi di AMI yang selanjutnya. Nah, jadi kita perbaiki lagi di AMI selanjutnya. Ini tidak masalah kalau prosesnya seperti ini. Sudah sangat baik maksudnya. Di sini juga ada QR code untuk keabsahannya atau validasinya, berita acara, kemudian presensi dan foto kegiatannya. Oke, mungkin itu tutorial untuk penggunaan aplikasi Xiaomi Pro untuk level program studi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.